Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Naftali Gerungan. Saya dari kelas A Malam dengan nomor induk mahasiswa 21903021882. Di video kali ini saya akan kembali menjelaskan materi dari mata kuliah kewirausahaan dengan judul menganalisa kelayakan usaha. Kita masuk ke dalam materi. Sudah terlihat di tampilan layar, saya sudah menceklis analisa seberapa layak usaha yang akan saya jalankan. Untuk produk atau jasa yang saya pilih masih dengan manajemen pelayanan kesehatan, penyusun konsep bisnisnya saya sendiri. Kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. Untuk poin yang pertama yaitu tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Di sini mengambil keputusan dari tren lingkungan, menyelesaikan masalahnya, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, kecepatan waktu masuk ke pasar, dan luasnya gagasan yang menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir berpotensi tinggi. Untuk sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia masih berpotensi sedang. Sedangkan sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku manusia berpotensi tinggi. Di poin yang kedua, yaitu permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Untuk seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan masih berpotensi sedang. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, dan di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual sudah berpotensi tinggi. Nilai dari bagian yang pertama, total keseluruhan adalah 4. Untuk bagian yang kedua, yaitu kelayakan target industri, poin yang pertama yaitu daya tarik industri. Untuk jumlah kompetitor masih banyak. Tahap siklus hidup industri masih dalam fase tahap tumbuh cepat. Untuk tingkat pertumbuhan industri bidang ini, pertumbuhannya tinggi. Untuk pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, sebaiknya memiliki. Dan margin operasi industri masih berpotensi tinggi. Poin yang kedua, yaitu daya tarik target pasar dan konsumen. Ada identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, untuk potensinya tinggi. Ada kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya. Potensi rendah, yaitu tidak mampu menciptakan. Lalu daya beli pelanggan, potensi tinggi. Lalu kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru berpotensi tinggi juga. Dan terakhir, potensi pertumbuhan target pasar berpotensi tinggi. Bagian yang ketiga yaitu analisa kelayakan organisasi. Untuk poin yang pertama yaitu kecakapan manajemen. Terdiri dari pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, berpotensi tinggi yaitu pengalaman. Lalu ada pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, berpotensi tinggi yaitu terampil. Lalu sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, berpotensi luas. Kemudian sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, berpotensi kuat. Dan terakhir, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, mungkin atau berpotensi sedang. Nilai secara keseluruhan untuk bagian 3 yaitu 2. Masuk ke dalam bagian yang keempat, yaitu kelayakan finansial. Terdiri dari beberapa poin. Untuk poin yang pertama yaitu total modal awal yang dibutuhkan. Ada modal ekuitas dengan potensi sedang, modal utang dengan potensi rendah,
dan modal khusus dengan potensi tinggi. Poin yang kedua yaitu kinerja keuangan bisnis sejenis, terdiri dari karakteristik ekonomi industri yang berpotensi sedang, profitabilitas dan resiko saat ini yang berpotensi tinggi, dan juga nilai perusahaan yang berpotensi tinggi. Poin yang ketiga yaitu daya tarik finansial keseluruhan, terdiri dari hasil keuangan historis yang berpotensi tinggi, lalu proyeksi pendapatan masih berpotensi sedang, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan masih berpotensi sedang, lalu margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan berpotensi tinggi, dan daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat berpotensi sedang. Masuk ke bagian yang terakhir, bagian kelima yaitu potensi keseluruhan. Di sini terdapat potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian dan ada saran untuk meningkatkan potensi. Untuk bagian yang pertama, kekuatan ide bisnis, potensi keseluruhannya yaitu 4. Potensinya sangat layak. Untuk sarannya, segera mempromosikan bentuk tampilan awal pada jasa agar meyakinkan. Untuk bagian yang kedua, yaitu isu terkait industri atau pasar. Untuk potensinya 2,5, yaitu potensi sangat layak. Saran saya, agar menjadi pasar yang semakin baik dan berkembang untuk kedepannya. Bagian ketiga, yaitu kelayakan organisasi. Memiliki potensi sebanyak 2, atau potensi layak. Untuk sarannya, agar segera terstruktur organisasinya. Dan bagian yang keempat, yaitu isu finansial. Memiliki potensi sebanyak 2, yaitu potensi layak. Sarannya adalah agar segera dilanjutkan ide-ide lain untuk bisnis ini. Untuk penilaian secara keseluruhan, yaitu 2,625, atau sangat layak. Untuk ringkasannya, ide bisnis ini layak untuk dikembangkan dan perlu terus mendapat masukan dan saran agar semakin berkembang. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kekurangan di dalam video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.